Di balik senyum ramah dan kebijakan populis seorang gubernur ternama, tersimpan rahasia kelam yang bahkan tidak diketahui oleh ajudannya sendiri. Rahasia tentang makhluk kecil tak kasat mata yang menuntut darah dan tangis demi kekuasaan yang abadi. Assalamualaikum, Sobat Bunga Malam. Kembali lagi di channel yang selalu membawakan kisah-kisah penuh misteri, emosi, dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini jika menyentuh hatimu atau membuat bulu kudukmu merinding. Hari ini kita akan menyimak sebuah cerita yang tak pernah terungkap ke publik tentang seorang gubernur yang memelihara tuyul. Namanya Adiman. Bagi rakyatnya, ia adalah sosok pemimpin yang layak dicintai. Gaya bicaranya tenang, senyumnya teduh, dan setiap kebijakannya seolah selalu berpihak pada rakyat kecil. Ia tak pernah menunjukkan kesan mewah meski sudah menjabat sebagai gubernur selama hampir 2 tahun. Namun yang tak banyak orang tahu, sebelum ia menjadi gubernur, kehidupannya sangat biasa, bahkan nyaris terlilit utang. Warung sembako milik keluarganya di kampung hampir gulung tikar, dan 2 tahun sebelum masa pemilu, ia masih harus menyicil sepeda motor lamanya. Tapi entah bagaimana, hanya dalam waktu setahun, kehidupannya berubah drastis. Rumah tua di kampung direnovasi jadi megah bertingkat 2. Mobil mewah berganti hampir setiap bulan. Dana kampanyenya seperti tak habis-habis. Dan yang lebih mencengangkan, semua itu seolah datang begitu saja. Tanpa sponsor besar, tanpa partai kuat, tanpa skandal. Masyarakat menyebutnya keajaiban rakyat. Tapi di balik itu semua, ada rahasia yang bahkan ajudannya pun tak pernah tahu. Pak Gubernur itu luar biasa ya, Mbak, ujar Ani, salah satu staf percayaannya, sambil menyusun berkas di ruang kerja gubernur. Beliau itu kayaknya beneran diberkahi. Nggak pernah marah, rezekinya ngalir terus. Mbak Yuli, sekretaris pribadi yang lebih lama bekerja, hanya melirik dan tersenyum kecut. Orang baik belum tentu rezekinya lancar, nih, katanya pelan. Kadang, ada yang bantuin dari belakang layar. Ani tertawa. Bantuin gimana maksudnya? Relawan? Yuli diam. Tangannya berhenti mengetik sejenak. Wajahnya mengeras. Matanya menerawang ke jendela yang menghadap taman belakang kantor gubernur. Ya, semacam itu. Malamnya, saat semua staf sudah pulang dan kantor pemerintahan sepi, Pak Adiman duduk di ruang pribadinya. Ruangan itu tak pernah dibuka untuk siapapun. Bahkan Bu Yuni, istrinya sendiri, tidak tahu isi dari ruangan yang selalu terkunci itu. Lampunya redup. Di tengah ruangan, ada baskom besar berisi air kembang 7 rupa. Di sebelahnya, sebuah kendi tanah liat tua, tertutup kain hitam dan diikat dengan tali janur kuning. Bau dupa menyesakkan dada. Asapnya menari pelan ke langit-langit. Waktunya kerja, bisik Pak Adiman sambil membuka ikatan tali pada kendi itu. Suara gemetak pelan terdengar dari dalam kendi. Lalu, dari dalamnya keluar makhluk kecil berkulit licin, berkepala botak, bermata besar, dan bergerak seperti anak kecil merangkak. Tuyul, makhluk itu mendesis seperti tikus lapar. Ia melirik Adiman, lalu memanjat ke meja, duduk bersila, dan menunduk seperti menunggu perintah. Rumah Junaidi, yang anaknya baru pulang dari rumah sakit. Ambil dari bawah bantal. Mereka simpan uang hasil jual motor, kata Pak Adiman dengan suara dingin. Tuyul itu mengangguk, lalu tubuhnya menghilang begitu saja di antara asap dupa. Beberapa bulan terakhir, kekayaan Pak Adiman melesat drastis. Selain rumah mewah dan kendaraan, kini ia juga memiliki 2 villa di daerah perbukitan. Salah satunya, villa di kawasan Gunung Kendhil, punya 1 kamar khusus yang tak pernah ia masuki sendiri. Di kamar itu, kendi tanah liat serupa disimpan, dijaga oleh pengasuh tua bernama Wak Sardi. Tak seorang pun diperbolehkan membuka pintunya, bahkan untuk sekadar bersih-bersih. Di sisi lain, kehidupan rumah tangganya mulai berubah. Bu Yuni, istrinya, yang semula aktif dan ceria, mulai sering mengeluh pusing dan merasa mual setiap malam. Ia bahkan pernah mendengar suara anak kecil tertawa di loteng padahal rumah sedang kosong. Masa sih, Emma? Nggak mungkin ada anak kecil ke loteng jam segitu, ujar Adiman saat istrinya bercerita. Tapi aku dengar sendiri. Suaranya kecil, nyaring, kayak anak umur 3 tahunan. Ketawa cekikikan. Pak Adiman hanya mengangguk dan memeluk istrinya. Dalam hati ia tahu,
Tuyul itu mulai keluar batas. Fano, anak laki-laki mereka yang baru berusia 7 tahun, pun mulai berubah. Ia jadi pendiam, tak suka sekolah, dan setiap hari menggambar sosok yang sama. Anak kecil tanpa pakaian dengan kepala botak dan mata besar. Pak, tadi malam aku mimpi main sama adik kecil di kamar, kata Fano sambil menunjukkan kertas gambar. Pak Adiman menahan napas. Sosok dalam gambar itu sangat menyerupai tuyul peliharaannya. Dia main petak umpet, tapi pas aku cari, dia bisa tembus ke dinding. Pak, kayak hantu. Adiman memaksakan senyum. Itu cuma mimpi, nak. Suara-suara mulai terdengar dari masyarakat. Ada yang kehilangan uang tanpa jejak. Ada juga anak-anak yang mimpi buruk dan mengigau tengah malam. Bahkan di salah satu daerah pedesaan, seorang ibu menemukan anaknya tidur sambil memeluk uang Rp50.000 yang tidak berasal dari rumahnya. Saya yakin ini kerjaan tuyul, Pak RT, kata warga dengan wajah pucat. Ini bukan kejadian sekali 2 kali. Cerita itu perlahan naik ke meja gubernur. Tapi setiap laporan aneh itu selalu ditutup rapat oleh orang dalam. Ketika Adiman tak tahan lagi dengan gangguan yang mulai keluar kendali, ia kembali mendatangi orang yang dulu membantunya, Guru Suro, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Di rumahnya yang penuh aroma kemenyan, Adiman menceritakan semuanya. Tentang sakitnya istrinya, tentang Fano, dan tentang tuyul yang mulai melawan. Kau sudah melanggar, kata Guru Suro tanpa basa-basi. Perjanjian awal hanya untuk kekayaan dan jabatan. Tapi kau minta lebih, kemenangan tanpa usaha, kejayaan tanpa kerja. Tuyul itu sekarang haus darah. Dia tidak bisa diberi makan dengan uang lagi. Maksudnya, Guru? Dia minta jiwa? Pak Adiman tak lagi sama. Ia menolak mentah-mentah permintaan Guru Suro soal tumbal jiwa. Dalam benaknya, semua bisa dikendalikan. Ia berpikir bisa menenangkan tuyul itu dengan memberi lebih banyak makanan, uang, dupa, bahkan sesajen darah ayam jago hitam. Tapi ia lupa satu hal penting. Perjanjian hitam tidak pernah mengenal kompromi. 3 hari setelah penolakan itu, Bu Yuni ditemukan tergeletak di bawah tangga rumah dinas. Kepalanya berdarah, matanya masih terbuka menatap langit-langit. Fano yang menemukannya pertama kali menjerit histeris. Mama! Ketika para pembantu berlarian ke arah suara, mereka melihat Fano memeluk tubuh ibunya yang dingin. Anak itu gemetar, menangis dalam diam sambil menunjuk ke arah tangga. Bukan aku yang dorong, Pak, katanya saat Adiman tiba. Aku lihat sendiri, dia dorong Mama. Siapa yang kamu maksud? Fano, tanya Adiman, setengah panik. Adik kecil, dia main di tangga. Dia dorong Mama sambil ketawa. Pak Adiman tak menjawab. Ia tahu siapa adik kecil itu, tapi ia tak bisa mengatakannya pada siapapun. Ia hanya bisa memeluk Fano dan memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang tak bisa dibendung. Di dalam hatinya, ada amarah dan rasa bersalah yang tak bisa ia tebus. Sejak kematian Bu Yuni, suasana rumah berubah drastis. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi makanan favorit di meja makan. Fano jadi semakin murung, dan para pembantu satu persatu minta berhenti kerja. Maaf, Pak, saya sering mimpi buruk. Tiap malam dengar suara anak kecil lari-larian di dapur. Maaf, Pak, di kamar saya ada bekas tapak kaki kecil, padahal saya tinggal sendirian. Satu demi satu pergi. Hingga rumah itu hanya dihuni oleh Adiman dan Fano. Pak Adiman mulai mengurung diri. Ia tak pernah lagi hadir langsung di rapat. Bahkan saat ada pertemuan dengan Menteri Pusat, ia hanya muncul lewat video call dengan wajah yang jauh berbeda. Wajahnya tirus, matanya cekung, seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Pak Gubernur sehat? Tanya seorang wartawan. Saya sedang istirahat. Kelelahan? Jawabnya singkat. Padahal setiap malam, ia tak tidur karena tuyul itu makin sering muncul. Kadang di pojok ruangan, kadang di atas lemari, kadang di atas perutnya saat ia mencoba memejamkan mata. Suatu malam, ia tak tahan lagi. Ia buka kembali kendi tua itu dan menatap makhluk kecil itu langsung. Aku sudah kasih semuanya. Kau mau apa lagi? Tuyul itu menatapnya tanpa ekspresi. Tapi yang mengerikan, wajahnya mulai menyerupai wajah Fano. Aku mau keluarga, aku mau nyawa,
Aku mau tinggal di sini selamanya. Suara tuyul itu terdengar seperti gabungan antara anak kecil dan makhluk yang jauh dari dunia ini. Serak, dingin, mematikan. Pak Adiman memukul kendi itu dengan tongkat kayu. Tapi tak ada yang terjadi. Tuyul itu justru tertawa, melompat ke dinding, lalu menghilang. Sejak malam itu, Adiman tahu ia tak lagi punya kuasa. Ia bukan majikan tuyul itu. Ia adalah miliknya. Pagi berikutnya, suasana villa yang ia bangun dengan uang hasil tuyul itu sunyi senyap. Asisten pribadi yang datang ke lokasi hanya menemukan pintu terbuka dan ruangan berantakan. Di tengah ruang tamu, ada baskom air kembang yang pecah dan noda merah di lantainya. Pak Gubernur di mana? Tak ada jawaban. Tak ada jejak. Bahkan CCTV mendadak mati pada pukul 3.13 dini hari. Polisi datang, garis kuning dipasang. Tapi penyelidikan tak menghasilkan apapun. Tak ada jasad, tak ada darah segar. Hanya bau busuk yang menyengat dari kamar di loteng. Kamar yang selama ini tak pernah dibuka. Waksardi, penjaga villa, juga menghilang. Ia terakhir terlihat membawa kantong plastik hitam berisi kendi kecil dan sesajen. 1 minggu setelah menghilangnya Pak Adiman, seorang pengamen menemukan anak kecil duduk di pinggir jalan dekat terminal tua. Anak itu tampak kotor, memeluk boneka kepala botak yang lusuh, dan menatap kosong ke arah jalan. "Dek, kamu sendirian?" tanya si pengamen. Anak itu mengangguk. "Aku nunggu temanku. Dia janji mau ajak aku ambil uang lagi. Katanya, kita bisa beli permen sebanyak apapun." Pengamen itu menelan ludah. Wajah anak itu adalah wajah Vano. Kabar itu menyebar, tapi pihak kepolisian menyebutnya sebagai kasus anak hilang yang belum terkonfirmasi. Tak ada DNA yang bisa dibandingkan. Villa itu dikosongkan. Dinas sosial pun menarik semua berkas terkait Adiman, seolah-olah dia tak pernah ada. Namun rumor lain mulai terdengar. Orang-orang tertentu, terutama para calon kepala daerah, mulai berdatangan ke villa kosong itu pada malam hari. Mereka membawa dupa, kendi tua, dan uang tunai. Mereka bilang, kalau kamu mau menang cepat, harus setor villa Adiman, bisik seorang warga. Setor ke siapa? Ke tuyulnya, yang sekarang katanya tinggal sama anak kecil. Dan begitulah, villa itu tak pernah sepi dari peziarah malam. Tuyul itu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti tuan. Dan jika kamu merasa kampanyemu berjalan terlalu lancar, hari-hari berlalu sejak hilangnya Pak Adiman dan menghilangnya Vano dari villa tua itu. Media sempat riuh selama sepekan, tapi semua berita perlahan lenyap. Pemerintah pusat pun mengeluarkan pernyataan resmi. Gubernur Adiman dinyatakan hilang dalam tugas. Posisi akan digantikan oleh wakil gubernur sesuai prosedur. Tapi di balik layar, kegelisahan justru tumbuh di kalangan elit politik. Mereka yang dulu berkampanye dengan dana tak terbatas, mereka yang mendadak kaya jelang pemilu, semuanya mendadak bungkam. Beberapa dari mereka bahkan menghilang secara misterius, atau tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Sementara itu, villa peninggalan Pak Adiman tetap berdiri di kaki Gunung Kendil. Tak terawat, ditumbuhi lumut, tapi anehnya, setiap malam ada cahaya lilin di dalamnya. Orang-orang desa sekitar tahu, jika kamu datang ke villa itu dengan membawa kendi, kembang, dan segepok uang, maka kamu akan diterima. Mereka menyebutnya Persemayaman Tuyul Gubernur. Slamet, seorang caleg dari daerah timur kota, menjadi salah satu tamu malam itu. Ia datang diam-diam, diantar oleh sopir pribadinya yang sudah berbulan-bulan ikut komunitas gaib. "Pak Slamet yakin mau ke sini?" tanya sopir itu dengan suara bergetar. "Kalau ini bisa bikin saya menang, saya mau. Saya sudah habis ratusan juta. Lawan saya makin kuat." Sopir itu hanya mengangguk. Mereka tiba tepat pukul 2 dini hari. Udara dingin menggigit. Daun-daun terembesi berjatuhan seperti bisikan yang tak ingin didengar. Pintu villa terbuka sendiri saat Slamet mendekat. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya bau kemenyan dan suara gerakan kecil di dalam. Ia masuk dengan langkah berat, membawa kendi berisi uang dan sesajen lengkap. Ruang tengah kosong, hanya ada karpet merah tua dan cermin besar di sisi tembok. Cermin itu tampak tua, bingkainya retak, dan permukaannya buram seperti ditutupi kabut dari dalam. Letakkan di bawah cermin,
bisik suara dalam benaknya. Selamat menurut. Ia berlutut, meletakkan kendi dan uang di bawah cermin. Detik berikutnya, permukaan cermin bergetar, seperti air terkena batu. Dari dalam bayangan cermin, muncul sosok kecil. Wajahnya botak, matanya besar, dan yang mengerikan, ia memakai jaket biru milik anak kecil. Selamat menatapnya, napasnya tercekat. Vano, makhluk itu mengangguk pelan. Suaranya tidak seperti anak kecil. Suaranya seperti gema dari liang kubur. Papa sudah pergi, sekarang aku yang jaga. Kemudian ia tertawa kecil, pelan, panjang, dan menghilang kembali ke dalam cermin. Selamat pulang dengan keringat dingin. Tapi 3 minggu kemudian, ia mendadak menang dalam pemilu. Suaranya melonjak tak masuk akal. Iklan kampanyenya tersebar tanpa ia tahu siapa yang membayarnya. Bahkan lawannya mundur dengan alasan masalah keluarga. Tapi kemenangan itu datang dengan harga. Tiap malam, Selamat mimpi dikunjungi anak kecil. Kadang duduk di ujung ranjang. Kadang berdiri di depan pintu kamar sambil tertawa. Kadang hanya menempelkan tangannya di cermin kamar mandi. Istrinya yang sedang hamil mulai merasa aneh. Mas, aku sering mimpi anak kecil pegang perutku sambil bilang, aku mau adik ini. Selamat pura-pura tenang, tapi dalam hati ia gemetar. Tumbal, lagi-lagi tumbal, pikirnya. Tak butuh waktu lama. Saat usia kandungan memasuki bulan ke-7, istrinya jatuh tergelincir di kamar mandi dan keguguran. Janin perempuan yang semestinya lahir sehat, meninggal. Selamat hancur, tapi malam itu, ia menemukan uang 100.000 rupiah tersebar di lantai rumah. Jumlahnya ratusan, seolah imbalan atas tumbal. Sementara itu, di Villa Tua Gunung Kendil, cermin itu kini menjadi gerbang. Anak-anak kecil dari kampung sekitar sering bermain ke sana, lalu tiba-tiba berubah. Mereka jadi pendiam, menggambar hal-hal aneh, atau mendadak kaya. Seorang bocah bernama Iwan, anak tukang tambal ban, ditemukan sedang memeluk kendi di halaman rumahnya. Aku mau kayak Mas Vano, katanya pelan. Mas Vano baik, dia ngajarin ambil uang kalau lapar. Orang tuanya tak percaya. Tapi sejak itu, rumah mereka tak pernah kehabisan uang kertas. Bahkan saat ayah Iwan sakit keras, tiba-tiba ada uang untuk bayar rumah sakit. Desa sekitar menyebutnya sebagai desa yang diberkahi. Tapi hanya orang dalam yang tahu, desa itu kini sudah jadi ladang tumbal. Siapapun yang menerima bantuan harus siap kehilangan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Budiah, jurnalis senior yang dulu pernah membongkar kasus korupsi besar. Ia mencium aroma yang sama, kekayaan mendadak, villa misterius, dan sosok anak kecil yang selalu muncul dalam cerita. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki villa itu sendirian. Malam Jumat, ia tiba di depan gerbang villa. Tak ada penjaga, hanya suara serangga malam dan bau kayu terbakar. Ia membawa kamera kecil tersembunyi di tasnya, perekam suara, dan seikat kembang. Begitu memasuki villa, udara berubah. Hawa dingin, berat, seperti berjalan di dalam air. Ia menemukan ruang tengah, dan di sana, cermin itu, cermin besar yang buram dan retak. Saat ia mendekat, suara anak kecil terdengar dari balik kaca. Tante mau jadi terkenal? Budiah mundur. Siapa kamu? Aku Vano. Aku bisa bantu tante, asal tante bantu aku dulu. Suara itu lembut dan menyeramkan. Seperti bisikan dari balik liang kubur yang ditutupi kain kafan lembab. Budiah menelan ludah. Ia jurnalis berpengalaman. Pernah menghadapi pembunuh, preman politik, bahkan jaringan korupsi. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa jiwanya diintip dari dimensi lain. Aku bisa bantu tante, asal tante bantu aku dulu. Suara itu bergema dari dalam cermin. Lalu, perlahan, dari balik kaca buram itu muncul sosok kecil. Wajahnya tak asing. Vano, gumam Budiah. Sosok itu tersenyum. Tapi senyumnya kaku, seperti patung yang dipaksakan hidup. Di sekelilingnya, muncul bayangan banyak tangan kecil, menjulur dari dalam kaca, meraih ke arah luar. Tante kan suka cerita? Mau enggak? Aku kasih cerita yang tak akan pernah dilupakan siapapun. Suara itu menyentuh langsung ke dasar pikirannya.
Jurnalis mana yang bisa menolak kisah sebesar ini? Budia menatap cermin lebih dekat. Dalam pantulannya, ia tak lagi melihat ruang villa, yang terlihat adalah ruang kerjanya sendiri, komputer, meja liputan, dan lemari arsip. Tapi semua itu gelap, penuh debu, dan di pojok ruangan ada sesosok anak kecil duduk diam, menunggu. Ketika ia sadar, air mata sudah menetes di pipinya. Jari-jarinya gemetar. Ia mencoba mengambil kamera, tapi tangannya tak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terasa berat, seperti ditarik perlahan masuk ke dalam pantulan itu. Jangan takut, semua orang akan kenal tante. Tapi bukan karena berita, karena arwah tante yang ikut jadi bagian dari kisah ini. Suara Vano makin dingin. Jadi bagian dari mereka yang pernah membuat perjanjian. Keesokan paginya, villa itu kembali kosong. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda orang masuk malam sebelumnya. Tapi di halaman depan, ditemukan kamera kecil rusak dengan rekaman terakhir yang hanya berisi suara nafas tersengal dan tawa anak-anak kecil. Tubuh Budia tak pernah ditemukan. Namun yang aneh, artikel panjang tiba-tiba muncul di situs berita tempat Budia bekerja. Artikel itu berjudul, Gubernur Tuyul, Perjanjian Kekuasaan dan Anak Kecil dalam Cermin. Tak ada yang tahu siapa yang menulis. Tapi isinya begitu detail, seolah ditulis dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung. Setelah artikel itu viral, Villa Gunung Kendil dijaga ketat oleh pemerintah. Tapi tetap saja, orang-orang masih berusaha datang ke sana secara diam-diam. Beberapa pejabat tinggi yang tak dikenal sebelumnya mendadak jadi gubernur, bupati, bahkan anggota Dewan Pusat. Dan anehnya, mereka semua punya satu kesamaan. Tak ada rekam jejak karir yang jelas. Mereka muncul begitu saja, seolah ditarik dari bayangan. Warga sekitar mulai menutup diri. Anak-anak dilarang bermain dekat villa. Cermin-cermin di rumah mereka ditutupi kain putih. Kalau kamu lihat bayangan lain di cermin, cepat-cepat pejamkan mata. Pesan seorang ibu tua. Kamu bisa dipanggil masuk. Cerita tentang tuyul gubernur akhirnya jadi urban legend. Tapi tak semua orang percaya. Sebagian menganggapnya hanya cerita untuk menakuti lawan politik. Namun, pada malam-malam tertentu, terutama saat menjelang pemilu, selalu ada seseorang yang menghilang. Dan esoknya, orang baru muncul sebagai calon yang tak terkalahkan. Kisah ini tak berakhir, karena selama manusia masih menginginkan kekuasaan tanpa usaha. Selama masih ada orang yang rela menukar nurani demi kemenangan. Selama masih ada cermin tak tertutup di rumah tua, tuyul itu akan tetap mencari tuan baru. Dan jika malam ini kamu bermimpi tentang anak kecil tanpa pakaian, jangan jawab sapaan pertamanya. Karena itu bukan sekadar mimpi. Itu ajakan perjanjian. Itulah kisah kelam Gubernur Tuyul, harga sebuah jabatan. Sebuah cerita yang tak hanya membuat kita merinding, tapi juga mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan selalu berakhir dengan kegelapan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu share video ini ke teman-temanmu. Karena di balik kekuasaan, selalu ada cerita yang tak pernah diceritakan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Hati-hati saat menatap cermin malam ini.